Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, saya Sri Andriani, petugas Gizi Puskesmas Belawan. Izinkan kami pada hari ini menyampaikan sedikit informasi mengenai gizi seimbang pada masa COVID-19. Pertama, kita akan membahas masalah apa itu gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh berdasarkan jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Zat gizi itu sendiri adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuh. Beberapa zat kimia tersebut yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Seperti yang kita ketahui pada masa pandemi COVID-19, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin saja kita sentuh, kita konsumsi, bahkan kita hirup setiap hari. Meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Apa saja yang dapat kita lakukan agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita? Antara lain, 1. Makan makanan bergizi seimbang. Makan makanan bergizi sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi virus, serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Yang kedua, yang sekarang sedang gencar-gencarnya diinformasikan untuk selalu dilakukan adalah cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Mencuci tangan merupakan pilar utama untuk mencegah infeksi yang masuk melalui tangan, karena tangan merupakan sumber penularan kuman secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, rutin berolahraga. Berapa lama kita harus berolahraga atau melakukan aktivitas fisik? Lakukanlah aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit secara rutin 3-5 kali seminggu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mempertahankan berat badan ideal, dan mencegah kegemukan. Bagaimana olahraga dilakukan saat ada pembatasan fisik? Berusahalah untuk bergerak agar sistem kekebalan tubuh dalam kondisi prima. Misalnya dengan berjalan kaki, atau berlari di sekitar rumah, berkebun, atau melakukan aktivitas fisik di rumah dengan menonton dan mengikuti video olahraga. Yang keempat, keamanan pangan. Yang harus dilakukan pertama, cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan mencuci bahan makanan yang akan diolah. Kedua, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan telenan untuk bahan makanan mentah dan makan matang. Yang ketiga, memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Gunakan air dan bahan baku yang aman. Jaga gizi makananku dan jaga gaya hidupku. Yang harus kita lakukan, konsumsi makan makanan bergizi seimbang, batasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Ketiga, konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Yang keempat, hindari rokok dan minuman beralkohol. Kelima, istirahat teratur dan tidur yang cukup. Keenam, rileks dan kendalikan emosi. Ketujuh, aktivitas fisik. Dalam isi piring makan sehari-hari sebaiknya terdiri dari makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat. Makanan pokok itu dapat berupa nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Lauk pauk yang merupakan sumber protein dan mineral. Lauk pauk hewani seperti daging, ikan, ayam, telur, dan lain-lain. Untuk lauk nabati antara lain tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sayuran dan buah yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, terutama sayuran dan buah yang berwarna, banyak mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan, yaitu vitamin A, C, dan E. Cukupi asupan sayur dan buah untuk cegah tertular COVID-19. Perbanyak konsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpukat, nanas, pepaya, manggis, dan lain-lain
Untuk sayuran yang kaya serat dapat menjaga kekebalan tubuh kita seperti sayuran berdaun hijau, terong, tauge, daun singkong, labu, dan jenis sayuran lainnya. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai sayuran, karena sayuran merupakan salah satu makanan penting untuk tubuh manusia selain buah-buahan, karbohidrat, dan protein. Sayuran adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kita kenal dengan bahan makanan nabati yang mengandung banyak manfaat. Setiap jenis sayuran juga mempunyai keunggulan zat gizi tertentu. Untuk sayuran yang berwarna mempunyai kandungan vitamin yang lebih tinggi. Juga beberapa macam sayuran dan manfaatnya berdasarkan warna, antara lain yang pertama, sayuran berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau merupakan sumber karoten yang baik untuk antioksidan. Semakin hijau warna sayur, maka semakin banyak mengandung karoten, vitamin C, asam folat, dan mineral. Selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, sayuran hijau juga mempunyai fungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah, dan menguatkan sel otak. Contohnya, daun singkong, sawi, kangkung, kacang panjang, dan lain sebagainya. Ada juga sayuran yang berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu mengandung banyak antioksidan dan vitamin, berfungsi juga untuk meningkatkan sistem kekebalan imun, melindungi kerusakan otak, juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya seperti terong ungu, kol yang berwarna ungu. Selanjutnya ada sayuran berwarna kuning dan oranye, mengandung berbagai vitamin dan antioksidan. Sayuran jenis ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan. Contohnya wortel, labu kuning, jagung. Yang selanjutnya sayuran berwarna merah. Sayuran berwarna merah mengandung antioksidan yang berfungsi untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Selain itu, sayuran berwarna merah juga mengandung banyak vitamin A dan vitamin E. Sebagai contoh, kita ketahui ada bayam merah dan lobak yang berwarna merah. Selanjutnya sayuran yang berwarna putih. Sayuran jenis ini mengandung vitamin E, kalsium, dan zat alisin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya bisa kita jumpai pada toge, bunga kol, dan sawi putih. Selain sayuran, kita juga memerlukan buah-buahan. Di sini akan kami informasikan juga beberapa macam buah dan manfaatnya juga berdasarkan warna. Yang pertama, buah berwarna merah dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati, seperti semangka, apel, tomat, stroberi, dan anggur merah. Yang kedua, buah berwarna kuning dan orange dapat meningkatkan penglihatan, mengandung banyak antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Buah berwarna kuning juga mengandung vitamin B kompleks yang berfungsi untuk kesehatan hati. Contohnya pisang, jeruk, pepaya, dan mangga. Selanjutnya, buah yang berwarna hijau dapat meningkatkan imunitas tubuh yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya, apel malang, anggur hijau, dan melon. Selanjutnya, buah yang berwarna ungu. Semakin gelap warnanya, maka kandungan vitaminnya semakin banyak. Bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan cukup istirahat, olahraga, dan harus terpapar cukup matahari, perbanyak konsumsi sayur dan buah, serta pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga, gunakan masker, jaga jarak, makan makanan bergizi dan seimbang, mencuci sayur dan buah dengan bersih, lauk dimasak dengan matang, hindari gula, garam, dan lemak berlebih.
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat.